Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong. Oke teman-teman, saya ingin melakukan uji coba. Ini sampai ikannya gede atau sampai berapa sih muatnya kayak gitu teman-teman ya. Ukurannya berapa nanti setiap hari akan saya update. Jadi kayak ibaratnya teman-teman tuh ikut sumbang pendapat. Oke teman-teman. Dan ini teman-teman, saya tidak akan menggunakan pelet teman-teman ya. Insya Allah nggak pakai pelet. Jadi nanti seperti apa jadinya, pokoknya kita lihat bareng-bareng. Setiap hari kita update bareng-bareng teman-teman ya. Kita lihatlah kondisi yang sebenarnya itu seperti apa jadinya kalau tanpa pelet. Kemudian kepadatan tebarnya ini setara dengan 2000 ekor per meter kubik. Kenapa? Karena airnya ini 100 liter teman-teman ya. Terus ikannya 200 ekor. Insya Allah ini pas 200 ekor teman-teman. Jadi tadi beli ke tetangga ya teman-teman ya. Dikasih 200 berapa? 10 ekor teman-teman ya. Nah yang sebagian saya taruh di kolam. Nanti saya kasih tahu ya teman-teman ya. Nah ini untuk openingnya. Jadi ini tidak akan ini teman-teman ya, beli pelet. Oke, terus airnya ini pasti kan cepat rusak ya, istilahnya itu cepat kotor. Nah kita akan manfaatin juga teman-teman, kita setiap hari belajar. Jadi ini akan dimanfaatin teman-teman airnya, karena kan ikannya padat banget. Terus ini aeratornya menggunakan aerator 5 watt. Oke, sebelum kita kasih atraksi dulu dong. Jadi saya punya ini ikan wader teman-teman ya. Ikan wadernya ini udah saya rebus sebentar, hanya berapalah 30 detik. Saya Nah, ini ikan wadernya teman-teman. Ini ikan ini sekitar 2 jam di sini teman-teman ya, dan alhamdulillah semuanya sehat. Menandakan bahwa bibitnya ini emang bibit bagus teman-teman. Dan ini juga bibit yang super teman-teman ya, yang nomor satu. Artinya yang ketika disortir pertama kali ini tuh yang gede-gede gitu loh, yang pertumbuhannya tuh bongsor. Dan kita mau nyoba kasih ikan wader yang sudah direbus teman-teman. Gimana reaksinya? Waduh, udah sekitar 2 jam, udah mau atau belum makan. Nah itu teman-teman, ikan wadernya melayang-layang. Loh, mana teman-teman ikan wadernya? Wow, itu teman-teman. Ini. Wow, ini itu. Ah, wah. Itulah, tinggal itu. Ya, ke ini teman-teman, ketutupan. Wah, itu loh. Loh. Nah, itu tuh tinggal durinya itu. Cuma beberapa detik. Lenyap sudah ikan madre, gokil. Itu loh. Ya kelihatan ya. Ini lah. Keren banget, keren. Ternyata ikan ini sudah lapar banget teman-teman ya. Ikan ini tuh udah lapar banget, dan mereka ternyata nggak mau menyerang temennya teman-teman, meskipun airnya tuh bersih. Wah itu gimana itu artinya? Keren. Ini loh tinggal tulangnya ini loh. Wow, luar biasa. Bahkan sisiknya juga dihabisin teman-teman. Sisiknya ini loh. 200 ekor ikan lele yang sedang lapar memakan satu ikan wader yang sudah direbus. Langsung lahap. Oke, untuk uji cobanya yang ikan wader ini dulu teman-teman ya. Akan saya buatin lagi yang lebih ekstrim teman-teman ya. Mumpung ikan wadernya lapar ya. Tapi aku upload besok videonya. Yang ini kita lanjutin ke ini teman-teman proyeknya ya.
kan nggak pakai apa namanya, nggak beli pelet. Jadi kalau cuma cari ikan wader doang terlalu susah teman-teman ya nyarinya. Jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman nih proyek selanjutnya teman-teman. Oke, proyek selanjutnya adalah kultur Azolla microphylla teman-teman. Nih ya akuariumnya kalau dari ini tadi. Nah ini Azolla microphylla. Oke, ini ada ikan lelenya ya, yang aku tadi sebutin ya. Itu sisanya aku taruh di sini supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk. Nah ini Azolla microphylla ini, teman-teman ya, proteinnya nyampe 25% dalam kondisi kering teman-teman. Kalau basah berarti rendah banget. Kenapa? Karena kan banyak airnya ya. Jadi kalau kita ngitung itu harus kita jemur terlebih dahulu. Oke, 25% itu mendekati pelet loh ya. Dan ini kan gratis ya. Maksudnya tuh kita bisa tanam sendiri. Nah, oke. Terus cara memperbanyaknya gimana? Yang jelas airnya ya teman-teman ya. Airnya cukup 3 jari, 4 jari, pokoknya enggak kekeringan. Jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, nanti pupuknya itu enggak terjangkau oleh akarnya Azolla microphylla. Terus pupuknya apa? Nah, ini masih 3 hari udah segini teman-teman ya. Ini udah lipat kali 2 lah kalau dari saya nyari. Insya Allah ini seminggu udah penuh nih, insya Allah. Nah terus pupuknya teman-teman, yang paling penting tuh pupuknya teman-teman. Jadi di kolam ini, oh ya saya kasih tahu, kolam ini ukurannya 3,8 meter kali 3,7 meter. Oke, udah saya kasih sekitar 7 ember kotoran sapi yang sudah kering kayak gini. Nah ini nanti akan saya tambahkan 2 lagi. Jadi totalnya 9 ember. Terus teman-teman, karena semalam aku masak mie, kemudian aku searching air rebusannya ini bisa nggak sih buat nyuburin tanaman gitu kan. Bisa katanya, ternyata tanaman itu sangat menyukai dengan zat padi teman-teman. Oke, jadi ini kita masukin mie-nya, air rebusan mie bekasnya itu loh. Ya, kan mie goreng kan yang aku beli tuh. Sama air cucian beras juga dipakai. Air cucian beras itu kandungannya banyak teman-teman. Aku ini ya. Ada proteinnya, asam amino, kalsium, fosfor, besi, seng, kalium, dan zat perangsang tumbuh. Ya, zat perangsang tumbuh. Kalau air cucian beras udah terbukti dari dulu mampu menyuburkan tanaman. Jadi kita manfaatin. Terus kopi. Ini ampas kopi ya, bekas minum. Bapak saya yang minum. Ini mengandung fosfor, potasium, magnesium, dan tembaga. Oke. Terus kita langsung tuang aja lah. Patinya jangan sampai ketinggalan karena ini intinya. Terus kenapa sih pakai Azolla? Oh ya, ini kotoran sapinya udah aku baru tuang karena kesusahan ya kalau nuang sambil pegang HP. Aku tuang langsung. Nah, ini setiap harinya gini. Kan nitrogen pada kotoran sapi itu kan untuk pertumbuhan, ya kan? Terus nitrogen pada kotoran sapi itu sangat rendah kan, cuma 0,88%. Itu udah yang paling tinggi untuk ukuran sapi yang ada di dataran rendah. Gitu. Jadi datanya itu menyebutkan nitrogen yang paling tinggi untuk kotoran sapi itu sapi di dataran rendah teman-teman ya. Saya nggak tahu alasannya apa, yang penting datanya seperti itu. Terus kita kan nggak mau uji coba sapinya kan, kita mau uji coba Azollanya. Lah terus kenapa nitrogen di Azolla itu bisa tinggi? Karena ternyata teman-teman di sekitar Azolla ya itu tuh tempat tinggalnya alga Anabaena azolla. Jadi dia semacam makhluk hidup lain tapi bersimbiosis mutualisme teman-teman. Jadi saling kerjasama dalam hal kehidupan hidupnya, untung lah. Pokoknya intinya keuntungan bersama gitu. Nah
tugasnya si alga Anabaena azolla ini adalah mengikat nitrogen bebas dari udara, teman-teman. Kemudian nitrogen tersebut tuh dimakan bareng-bareng sama azolla. Terus keuntungannya si alga ini apa namanya? Azolla ini jadi tempat tinggalnya gitu loh. Ya, jadi kayak ibarat simpelnya sih kayak Pak siapa? Juragan kontrakan sama penghuninya gitulah. Intinya kayak gitu, saling menguntungkan kayak gitu. Terus lah kalau kalau si azolla udah bersimbiosis mutualisme dengan alga Anabaena azolla, lantas kenapa kita kasih pupuk kan kayak gitu? Karena ternyata yang diikat kan cuma unsur nitrogen aja kan yang dari udara luar, ya kan ya dari udara langsung. Terus fosfor sama kaliumnya ya kita dapetin dari kotoran sapi yang udah kering ini, kayak gitu. Fosfor dan kalium itu juga sangat penting untuk apa sih? Kayak gitu kan. Jadi azolla ini kan perkembangbiakannya itu pertama menggunakan spora, yang kedua menggunakan dia membelah diri. Maksudnya kayak semakin lama itu dia gede gitu ya azollanya. Terus dia pecah-pecah gitu loh. Jadi individu baru. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, selain selain uji coba ikan lele yang 2000 ekor ini tadi teman-teman ya. Aku juga uji coba ini nih. Ada tanaman-tanaman ya, ada kangkung yang cuma kita rangsang akarnya terlebih dahulu menggunakan air sumur biasa. Terus ada beberapa jenis jambu air yang saya uji coba udah berhasil satu dan yang tiga lagi proses uji cobanya belum selesai. Ada pohon pir yang dari Jepang, pohon pir dari Eropa, apel Fuji dari Malang, ada pohon leci biwa dari Cina, sama pohon miracle fruit dari Afrika. Ada juga buah pepaya California yang dari Bogor itu, yang terkenal manis itu. Dan itu segitu udah mulai berbunga teman-teman. Nanti semuanya akan saya share setiap hari teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin melihat kelanjutannya, terutama yang ikan lele itu tadi. Oke, terutama ikan lele ini ya. Silakan subscribe teman-teman ya. Gitu aja, terima kasih. Subscribe ya. Oh ya teman-teman, satu lagi, kalau misalkan teman-teman pengen membeli mobil baru, silahkan cek link di deskripsi video saya ini. Karena di situ ada foto-fotonya dan juga harganya teman-teman ya. Itu WA bisnis. Silahkan kirim pesan, pengen beli yang mana, monggo bebas. Oke. Gitu aja, terima kasih. Dadah. Oh iya, aku opening ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau main, silahkan. Terus kalau misalkan teman-teman mau request ini ikan lelenya ini yang lapar dikasih apa gitu, silahkan monggo ya. Oke. Ngomong-ngomong ini tadi mana itunya ya, bangkainya mana sih? Mungkin yang dikerubutin itu ya, nggak kelihatan. Karena ikan wadahnya juga sangat kecil teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih ya.